Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Martono Official. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis taktik dan strategi permainan bola besar teman-teman. Tapi sebelum saya mulai menjelaskannya, jangan lupa untuk subscribe video ini, like, komen, dan share agar bisa ditonton lebih banyak orang dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan penjelasan tentang menganalisis taktik dan strategi bermain bola voli. Ini adalah materi PJOK pada siswa kelas 12. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang materi PJOK kelas 12, menganalisis taktik dan strategi permainan bola voli. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar ada dua, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 adalah menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi permainan, pola penyerang dan bertahan salah satu permainan bola besar, yang indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis taktik dan strategi permainan bola voli, merancang taktik dan strategi permainan bola voli, dan mengevaluasi taktik dan strategi permainan bola voli. Yang pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada menganalisis taktik dan strategi permainan bola voli. Sementara KD 4.1 memperagakan dan mengevaluasi taktik dan strategi permainan salah satu permainan bola besar dengan peraturan yang terstandar. Indikator pencapaian kompetensinya adalah mempraktikkan perbaikan taktik dan strategi permainan bola voli. Nah, pada indikator pencapaian kompetensi ini disebabkan karena pandemi COVID-19 dan pembelajarannya jarak jauh, maka poin ini adik-adik bisa setelah mengikuti pembelajaran ini mempraktikkannya secara mandiri di rumah masing-masing. Atau bisa juga dengan menonton pertandingan-pertandingan bola voli di internet atau di YouTube, melalui YouTube dan sebagainya. Dan kemudian teman-teman menganalisis taktik itu, dan dari situ teman-teman bisa mempraktikkan taktik dan strategi tersebut ketika teman-teman melakukan aktivitas bermain bola voli di lingkungan masing-masing. Tujuan pembelajaran: 1. Memiliki kesadaran tentang arti penting merawat tubuh sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apapun aktivitas fisik yang kita lakukan, ya tentunya adalah kita harus bentuk mensyukuri karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi bermain bola voli dengan benar. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi permainan bola voli. Yang ketiga, mengkomunikasikan, melakukan perbaikan taktik dan strategi bermain bola voli dengan menunjukkan nilai sportivitas yang sama disiplin. Yang keempat, kalian bisa menikmati pembelajaran ini sehingga bisa mempunyai sarana untuk mengembangkan diri, beraktivitas positif yang sehat dan menyenangkan ya. Nah, analisis taktik penyerangan. Kita mulai dari analisis taktik penyerangan permainan bola. Taktik dan strategi penyerangan. Pola penyerangan adalah cara yang dipergunakan untuk mencari kemenangan. Taktik penyerangan diartikan sebagai siasat yang mengharuskan regu lawan bertindak menuruti regu yang menjalankan penyerangan. Siasat mematikan bola di lapangan lawan dengan cara-cara yang diperkenankan dalam peraturan permainan bola voli. Intinya adalah bagaimana satu tim itu mempengaruhi tim lawan, mengontrol permainan. Mereka menyusun satu upaya untuk bisa memperoleh poin.
Nah, taktik penyerangan dibagi dalam 2 poin. Yang pertama adalah cover. Nah, cover ini ya, adalah menyerang sekaligus bertahan. Cover adalah proses serangan dari pemain penyerang yang melambung kembali dari bendungan lawan, dan itu harus diterima oleh teman sergunya ya, untuk kemudian membangun serangan kembali. Nah, contoh cover ini seperti Anda bisa lihat dalam gambar. Ketika tim ini melakukan serangan, ada tim pemain lain temannya yang melakukan cover atau melindungi serangan itu. Nah, ini 1, 2. Ketika di smash, bola ini bisa saja mengenai blok dan terpantul kembali. Nah, ketika bola pantulannya kembali itu harus dijemput, diterima oleh teman sergunya untuk membangun serangan kembali. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh kualitas passing dari setter, kualitas blok juga dari lawan, ya, arah lajunya bola yang dipukul penyerang, dan lain-lain. Teknik penyerangan diartikan sebagai siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan untuk memimpin dan mematahkan pertahanan untuk memenangkan permainan secara sportif. Salah satu teknik penyerangan yang sering digunakan dalam permainan bola voli adalah smash. Nah, smash adalah suatu keahlian yang penting untuk mendapatkan angka dalam permainan. Bahkan bisa dikatakan smash adalah salah satu cara paling efektif dalam memperoleh poin dalam permainan sepak bola voli. Mohon maaf. Seorang pemain yang pandai melakukan smash harus memiliki kelincahan gesit, kepandaian dalam melompat, dan mempunyai kemampuan untuk memukul bola dengan keras. Ada 4 jenis smash ya secara umum. Ada smash depan, di depan garis serang, ada smash dengan twist memutar, ada smash dengan pergelangan tangan, ada juga dengan smash pura-pura. Nah, ini sering digunakan untuk mempengaruhi atau menipu pemain lawan melakukan blok bendungan. Strategi menyerang. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah susunan pemain bola voli. Ini posisi 2, posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5, posisi 6. SM ini adalah smasher ya, pemain penyerang. Ini adalah formasi dengan 4 smasher, pemain penyerang, dan 2 setter atau tosser. Nah, kalau kita memainkan 2 tosser, ini posisinya seperti ini ya. Di posisi 3 tosser setup 1, setter 1, dan di posisi 6. Nah, ini adalah formasi yang cukup standar dan sangat umum digunakan ya. Ada strategi lain dengan hanya 1 setup dan dengan 5 smasher. Ada 1 setup dengan 4 smasher dan 1 lagi apa. Ini apa itu adalah pemain yang punya kemampuan setup tapi tidak sebaik setup ini, namun dia memiliki kemampuan menyerang smash lebih baik dari setup. Jadi dia bisa saja digunakan untuk menyerang. Nah, ketika ini strategi penyerangan ya. Nah, ini bisa dikembangkan dalam permainan bola voli. Ini bisa di otak-atik ya. Susunannya bisa diacak, bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan tim. Yang pasti ini standarnya seperti ini, paling umum digunakan ya. Kemudian analisis pola pertahanan dalam permainan bola voli. Taktik pertahanan adalah pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima serangan lawan dengan harapan adanya kesalahan dari penyerang. Nah, ketika lawan penyerang melakukan smash ya, sebagai tim bertahan kita hanya bisa berharap bahwa lawan bisa melakukan kesalahan sehingga serangannya tidak maksimal dan kita bisa mematahkannya. Pertahanan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pertahanan di atas net, pertahanan daerah tengah, dan pertahanan daerah belakang.
Seorang pemain dapat digolongkan sebagai pemain defensif yang baik jika mampu bertahan dan mengimbangi smash lawan, yaitu menerima smash dan melindungi dengan blok. Taktik-taktik bendungan atau blok dan sistem pertahanan harus mampu bekerja sama dengan baik jika ingin mengalahkan penyerangan dari pihak lawan yang mematikan. Blok itu dibagi dalam 3 kelompok. Pertama, blok dengan 1 pemain. Yang kedua, blok dengan 2 pemain, seperti ini. Yang ketiga, blok dengan 3 pemain. Kalau blok dengan 1 pemain digunakan jika lawan memainkan penyerangan cepat, cermat, dan kuat sehingga kita tidak punya kesempatan untuk membantu teman bertahan. Nah, ini mau tidak mau dia harus menggunakan metode bendungan 1 pemain. Ya, 1 pemain menjaga 1 semesta. Sementara untuk blok 2 pemain digunakan jika lawan memainkan penyerangan dengan kecepatan smash, kecepatan sasaran ya. Maksudnya smash itu kalau smash dia itu sangat akurat. Ya. Nah, kalau dia menggunakan smash akurat ini sebenarnya serangannya masih bisa dibaca, sehingga pemain bertahan bisa saling membantu untuk melakukan blok. Kalau bendungan 3 pemain digunakan jika menghadapi lawan yang memainkan smash penyerang dengan smash yang tajam, keras dan menukik. Nah, ini untuk smash yang kuat sekali memang tidak bisa dengan hanya 1 pemain. Kadang tidak mampu dan tidak mampu menutupi serangan itu. Jadi dibutuhkan 3 pemain. Namun ini sangat berpengaruh juga dengan strategi yang diterapkan oleh tim penyerang. Nah, ini taktik bertahan teman-teman sekalian. Nah, ini contoh formasinya. Ini posisi 1, posisi 2 di depan, posisi 3 di depan, ini posisi 4 di depan, posisi 5, posisi 6. Posisi 6 ini sebenarnya di belakang. Tapi ketika kita menerima servis, dia bisa maju untuk mengcover daerah tengah. Karena pemain 3 yang berposisi sebagai setup itu pada posisinya berada sangat dekat dengan net karena dia bersiap untuk menerima bola kedua, hasil bola pertama diterima oleh penerima servis. Ini kalau bola servisnya diterima itu bolanya diarahkan ke posisi pemain nomor 3. Nah, ini juga sama ya. Posisi 3, bolanya posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pola W. Untuk pemain bola voli, dan masih ada banyak lagi pola-pola bertahan yang bisa dipakai ketika menerima servis maupun ketika melakukan blok ya. Nah, hanya saja ini sangat lebih bisa dipahami bila langsung dipraktikkan oleh teman-teman secara berkelompok ya. Permainan bola voli bisa langsung dipraktikkan secara berkelompok, itu lebih cepat dipahami, lebih mudah dimengerti. Oke, nah itu saja materi kita tentang menganalisis taktik dan strategi pemain bola voli. Nanti akan saya bahas lagi di pertemuan selanjutnya tentang merancang taktik dan strategi permainan bola voli, kemudian mengevaluasi taktik dan strategi pemain bola voli. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat dimanfaatkan oleh kita semua yang membutuhkan video-video seperti ini. Salam olahraga.